Babul kafaah, ai hada babun fi bayanil kafaah. Utawi ki kubab ing dalam mertelaake kafaah. Kafaah itu apa? Kafaah kalau kamu lihat di footnote keberapa? 4. Itu yang disebut dengan kafaah adalah al-musawah wal mumatsalah. Al-musawah itu seimbang. Al-mumatsalah itu sejenis. Seimbang, sejenis, atau sama. Nah, kafaah ini di dalam bab nikah tentunya sama dalam apa? Sama dalam apa? Wal kafaatu fiddin al mu'tabaroh. Di dalam pernikahan itu kesamaan yang menjadi pondasi dan pedoman di dalam pernikahan. Yang menurut pendapat muktabar adalah kafaah fiddin. Kafaah dalam agama. Namun pada gilirannya banyak orang yang menafsirkan kafaah itu adalah mengait tentang derajat sosial seseorang yang akan menikah. Ketika seseorang menikah harus melihat derajatnya dengan derajat orang yang akan dinikahinya. Itu pada gilirannya semacam itu. Ya, padahal kalau kita lihat al-kafaah fiddin mu'tabar. Kafaah dalam agama itulah yang paling dipegang oleh banyak orang. Nah, sementara kafaah dalam derajat sosial, profesi, ataupun bentuk-bentuk perbedaan lainnya, itu tidak kategori kafaah yang dituntut. Sehingga kalau kita catat dan kita perhatikan kafaah yang dituntut dalam pernikahan agama Islam itu adalah sama dan sejenisnya agama di dalam diri seseorang yang akan menikah. Antara mempelai laki-laki dan perempuan. Itu kafaah yang paling muktabar. Nah, tetapi kemudian kita harus juga tahu bahwa kafaah-kafaah yang lain juga menjadi perhatian dan pertimbangan juga. Oleh sebab itu saya katakan tadi ada yang berpendapat bahwa kafaah itu juga harus masuk dalam ranah derajat sosial seseorang, profesi seseorang, dan nasab seseorang. Nah, kenapa? Karena tidak adanya kafaah dalam 3 hal tadi itu juga mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Nah, kecuali mereka punya komitmen. 1, tidak mengungkit-ungkit derajat sosial. 2, tidak mengungkit-ungkit nasab masing-masing. Yang ketiga, tidak mengungkit-ungkit profesi masing-masing untuk menjatuhkan dan juga untuk merendahkan yang lain. Yang lain maksudnya suami istri. Ketika itu ada komitmen semacam itu, beda derajat sosial tidak jadi masalah. Contoh, orang kaya menikah dengan orang miskin. Kalau tidak diungkit-ungkit, nggak jadi masalah. Orang yang punya nasab anaknya kiai menikah dengan bukan anaknya kiai, kalau tidak diungkit-ungkit tidak jadi masalah. Orang yang profesinya mentereng dengan orang yang tidak profesinya tidak mentereng, tidak akan jadi masalah ketika tidak diungkit-ungkit. Yang jadi masalah tetap dalam agama. Agamanya beda Nasrani dengan Islam, maka akan terjadi perbedaan. Karena agama kedua ini akan mewujudkan satu perbedaan yang sangat signifikan ketika lahirnya seorang anak. Dan atau ketika mereka beribadah. Dan atau ketika mereka melakukan kultur atau budaya-budaya keagamaan mereka dan lain sebagainya. Pasti berbeda dan akan menyebabkan konflik di dalam rumah tangga. Oleh karena itu di sini disebutkan al-kafaatu fiddin mu'tabar. Tidak yang lain. Ya.
Tetapi tadi catatannya, ketika kamu menikah dengan yang bukan seprofesi atau bukan profesinya mentereng sama dengan kamu, dan bahkan nasabnya tidak sama dengan kamu, dan juga apa? Profesi, nasab, dan juga derajat sosial tidak sama dengan kamu, maka kemungkinan konflik itu sedikit jika didasari atas komitmen bersama. Karena sejatinya dalam pernikahan itu bukan masalah perbedaan derajat sosial. Bukan juga untuk membedakan nasab. Bukan juga untuk membedakan profesi. Tapi lebih daripada itu, orientasi daripada pernikahan itu adalah karena menjalankan perintah Rasulullah. Rasul mengatakan, an-nikahu sunnati, faman rahiba sunnati, falaisa minni. Nikah itu aku lakukan. Siapa yang membenci pernikahan, maka dia bukan bagian daripadaku. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah abghadu lil basar, memejamkan mata agar tidak maksiat. Dengan pernikahan, ketika orang menginginkan hasrat seksualitas, dia bisa menunaikannya ketika punya istri. Tapi kalau tidak, maka yang terjadi adalah perzinahan. Itu yang kedua, tujuan daripada nikah. Yang ketiga, tidak kalah penting adalah menjadi kebanggaan Rasulullah. Apa itu? Punya anak. Anak kita orientasikan kepada anak yang soleh, solehah, agar menjadi kebanggaan umat daripada umat Nabi Muhammad. Itu tujuannya, tidak yang lain. Tidak yang lain. Nah, sehingga dalam apapun, keadaan apapun, ketika orientasinya tadi, terutama yang terakhir, wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriatan di'afa, kata Allah, takutlah kamu terhadap memiliki anak yang kamu tinggalkan anak tersebut dalam keadaan lemah. Lemah dalam intelektual, emosional, dan spiritual, bahkan lemah dalam sosialnya. Takut. Nah, oleh karena itu di situ ada orientasi besar. Apa? Anak. Anak itu akan tumbuh dengan baik, kuat dalam beberapa sisi tadi yang saya sebutkan, itu manakala keluarga atau hubungan kita dengan istri, istri dengan suami, itu baik-baik saja. Inilah yang kemudian menjadi orientasi penting di dalam pernikahan. Sehingga manakala pun ada satu perbedaan, tadi nasab, sosial, dan juga profesi, ya, itu tidak akan jadi masalah. Karena orientasinya tadi bukan membedakan, tetapi mencapai satu tujuan, di mana tujuan tersebut adalah tujuan mulia yang saya sebutkan tiga tujuan.